Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribdan Abdullah Asegaf, NPM 1921910778. Saya berasal dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dosen pengampu dalam mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang telah saya buat, ringkasan yang telah ditugaskan untuk membuat makalah, yaitu tentang motorik dan tentang teori belajar yang berhubungan dengan belajar gerak. Langsung saja ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama ada motorik. Pada dasarnya belajar motorik atau belajar gerak, yaitu berasal dari kata motor learning, merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan itu, menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Di sini ada definisi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Winkel. Menurut Winkel yaitu belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Yang kedua yaitu ada dari MSR Hingat, yaitu belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berada dari perubahan yang ditemukan oleh lainnya. Yang ketiga yaitu ada menurut Gagne dalam bukunya, yaitu belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaan berbeda dalam sebuah individu dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Yang selanjutnya yaitu dari Muhammad Surya. Definisi belajar adalah sesuatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh satu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan. Jadi disimpulkan oleh menurut beberapa ahli yang tadi saya sudah sebutkan, ya bisa disimpulkan bahwa belajar itu adalah suatu proses untuk merubah sikap mental, baik tingkah laku atau yang sejenisnya. Seperti itu. Menurut Muhammad Surya juga di sini dikatakan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan baik tingkah laku yang baru atau keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam intelektualnya, maksud saya interaksinya dengan lingkungan.
Kesimpulan yang bisa diambil dari kedua pengertian di atas bahwa pada prinsipnya belajar adalah perubahan dari seseorang untuk individu, seperti itu. Teori yang selanjutnya yaitu ada teori belajar. Di sini teori belajar itu yang berhubungan dengan gerak. Teori belajar yang berhubungan dengan gerak. Tim penulis CRI 1997 menjelaskan bahwa anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang memulai berkembang, tapi rentang konsentrasinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa anak yang berusia 3 tahun itu masih mempunyai, kalau bisa dibilang untuk kasarnya, yaitu keterbatasan lah. Seperti itu, yang konsentrasinya masih pendek, masih bisa cenderung berpindah-pindah dari sesuatu kegiatan yang ini kegiatan yang lainnya, seperti itu. Bisa dilihat yang pertama yaitu ada usia 1-2 tahun anak belajar gerak, yaitu yang pertama ada motorik kasar, diantaranya yaitu seperti berjalan sendiri. Yang kedua ada motorik halus, contohnya seperti memegang alat tulis. Selanjutnya ada anak usia 2-3 tahun. Motoriknya yaitu ada motorik kasar. Tadi sudah disebutkan, contohnya belajar motorik kasar itu anak 2-3 tahun itu seperti belajar jalan sambil jinjit gitu. Terus ada motorik halusnya, contohnya seperti menggunting kertas tanpa pola, seperti itu. Yang selanjutnya ada usia anak 3-4 tahun. Itu motorik kasarnya contohnya seperti berlari sambil membawa sesuatu yang ringan, seperti itu. Untuk motorik halusnya contohnya seperti memasukkan benda kecil ke dalam botol, seperti itu. Selanjutnya ada usia 4-5 tahun. Motorik kasarnya contohnya seperti melempar sesuatu tapi belum terarah. Untuk motorik halusnya yaitu contohnya menjiplak bentuk, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada usia 5-6 tahun. Usia 5-6 tahun. Untuk motorik kasarnya yaitu contohnya seperti melakukan permainan fisik, dan permainan fisik itu tanpa aturan, seperti itu. Untuk motorik halusnya yaitu ada menggambar sesuai gagasannya, jadi menggambar sesuai yang diinginkannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon memakluminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.